Supaya kita bisa menggunakan Sync Planner dengan baik, mari kita kenalan dengan Sync Planner terlebih dahulu ya. Mmm, Jika Anda sudah mendapatkan Sync Planner, Anda bisa isi nama dan nomor handphone dan tulis ini planner keberapa Anda, supaya Anda bisa track kemajuan planner demi planner Anda. Kemajuan planner ini semacam dalam tanda kutip rapor yang akan memperlihatkan kemajuan dan transformasi Anda, oke? Jadi planner keberapa ini akan membantu Anda untuk mereview. Waktu planner pertama saya gimana, planner kedua saya gimana, planner ketiga saya gimana, dan seterusnya. Oke, so kita akan masuk ke logo Sync Planner terlebih dahulu. Sync Planner ini yang dari namanya kita bisa artikulasikan sebagai mensinkronkan semua aspek kehidupan kita, ya. Keluarga, kesehatan, karir, keuangan, spiritual, petualangan, semua kita akan sinkronkan. Jadi jangan berpikir dari sudut pandang Sync Planner ini hanya untuk pekerjaan aja, sehingga pada saat Anda sedang family time atau merancang family time, Anda menganggap itu di luar dari Sync Planner. No, Sync Planner ini adalah satu planner untuk semua aspek hidup Anda. Jadi ada menggabungkannya, Anda mau mensinkronisasi, Anda mau mereka satu sama lain mendukung, sehingga Anda tidak ada konflik dan Anda bisa, mmm, sehat, bahagia, dan produktif. Oke. Nah, yang menarik adalah logo Sync Planner. Logo Sync Planner ini didesain sedemikian rupa menunjukkan bahwa hidup kita yang tidak perfect. Hidup kita yang I don't know Anda sekarang ada di titik mana, oke. Mungkin Anda ada di titik yang keluar dari jalur on track Anda menuju visi Anda, atau Anda baru mulai, atau Anda baru mau menata kehidupan Anda, semuanya mungkin terjadi di sini. Nah, titik-titik ini menandakan titik mulainya kita. Titik mulainya kita bisa mulai dari manapun, situasi kehidupan apapun, apa yang pun yang kita ingin capai dalam kehidupan kita bisa mulai mensinkronkan semua aspek kehidupan kita. Nah, di balik titik-titik yang random itu ada segi enam yang tertata rapih. Nah, segi enam ini mewakili kekokohan dari kehidupan kita. Uh, Hidup ideal kita, visi ideal kita, apa yang kita ingin capai, kita mencapai goal-goal kita memberikan waktu dan kuantitas dan kualitas yang baik kepada keluarga kita memiliki waktu buat kesehatan kita, dan hobi-hobi kita yang lain. Jadi, Sync Planner membantu kita mulai dari titik manapun untuk mensinkronkan semua aspek kehidupan kita dan mencapai kehidupan ideal yang kita inginkan. Sehat, bahagia, dan produktif. Oke? Nah, apa filosofi menyusun Sync Planner ini? Sync Planner ini disusun dengan prinsip piramida produktivitas. Kita lihat kalau planner di luaran sana, mereka hanya fokus pada puncak ya, puncak piramida, yaitu bagian rincinya aja. Bagaimana Anda mengatur waktu, checklist apa yang harus Anda buat, janji apa yang harus Anda buat. Yes, kita punya itu di Sync Planner, tapi itu adalah bagian yang terakhir ya. Karena ada 2 bagian penting yang harus kita pegang terlebih dahulu. Yang pertama adalah fundamental. Nah, di fundamental ini berarti Anda membangun kejelasan. Anda mau kehidupan seperti apa? Oke. Baru-baru ini saya dapat pertanyaan dari seorang follower di Instagram. Kalau Anda belum follow saya di Instagram, silakan follow. Dia menanyakan, tiba-tiba topiknya langsung, "Pak, bisnis properti prospek nggak?" Oh, semua bisnis pasti prospek. Tapi bisnis seperti apa yang Anda inginkan? Gitu ya. Bisnis seperti apa yang Anda inginkan, mungkin semua kendaraan sama akan mencapai hasil akhir yang Anda inginkan, yaitu kebebasan uang, kebebasan waktu. Semua bisnis bisa mencapai itu, tapi prosesnya yang sesuai dengan visi Anda itu seperti apa? Mungkin ada orang yang ingin terjun ke properti. Mungkin ada orang yang ingin terjun membangun bisnis. Mungkin ada orang yang ingin terjun ke trading. Mungkin ada orang yang ingin terjun ke dunia profesional, ya.
Semuanya akan bisa membantu kita mencapai impian kita. Yang paling penting adalah kendaraan apa yang paling ideal buat kita. Setiap orang pasti beda-beda. Ini berarti kita perlu mengenal diri kita sendiri dan mulai mencocokkan apa yang paling tepat buat kita. Kendaraan apa yang paling tepat buat kita. Misalkan kendaraan bisnis. Setelah sekian lama saya membangun bisnis, saya mengenali bisnis mana, ya bisnis pun masih banyak cabangnya ya, bisnis mana yang cocok buat saya, bisnis mana yang saya bisa jalaninya dengan happy, penuh kreativitas, atau bisnis mana yang membuat saya malah jadi males, eee, jadi merasa mentok dan lain-lain. Oke, itu selain harus mengenal diri kita, kita juga harus melakukan uji coba atau melakukan PR kita, melakukan riset. Kalau bisnis ini prosesnya seperti apa? Apakah saya, siap menjalani the deep untuk aspek bisnis ini? Oke. Nah, di semuanya itu setiap orang pasti cocok-cocokan. Anda cocok yang mana? Anda perlu mengenali, perlu mencoba, perlu melakukan research, mana yang paling tepat buat Anda. So, fundamental di sini kita mulai dari visi kita itu apa, kemudian kita mulai menentukan prioritas kita sekarang itu apa. Nah, fundamental juga mengatur tentang gaya hidup Anda. Tidur yang cukup, ya. Kebanyakan orang kalau ingin produktif, mindsetnya adalah, mmm, saya harus kerja lebih keras, kerja lebih panjang, mengorbankan tidur. Nah, di Sync Planner kita sama sekali nggak menyarankan itu. Kita menyarankan tidur yang cukup, 7 sampai 9 jam sehari, itu adalah tidur yang cukup. Anda bisa mulai mengatur jam tidur dan jam bangun Anda supaya mencukupi 7 sampai 9 jam per hari, oke? Untuk buku-buku yang mendukung Anda bisa baca di Barindo Digital, misalnya buku Effortless, buku Why We Sleep, itu adalah buku-buku yang akan membantu Anda untuk, memahami secara kognitif sehingga Anda mau melakukannya dengan benar. Jadi fundamental ini adalah tentang bagaimana Anda menata pola kerja Anda, meja kerja Anda, sehingga pada saat Anda kembali ke meja Anda berada dalam kondisi yang siap untuk, mencapai produktivitas terbaik Anda, mengeluarkan ide-ide kreatif Anda, apapun, bagaimanapun cara Anda melakukan pekerjaan Anda atau bisnis Anda, oke? Jadi fundamental ini tentang visi kita, tentang goal kita, tentang bagaimana kita menata keseharian kita. Dalam aspek olahraganya, dalam aspek tidur yang cukup, karena tidur adalah kunci kita menjadi produktif. Tidur adalah kunci supaya kita sehat. Bahkan Anda mau menurunkan berat badan pun, kuncinya adalah tidur yang cukup. Jadi ini dimasukkan ke dalam fundamental. Kita akan memperhatikan hal-hal ini di bagian awal dari Sync Planner. Kita akan mengisi visi kita, goal kita sampai menemukan prioritas kita. Ini adalah hal yang fundamental. Kemudian next step adalah hal yang bersifat psikologis. Setelah fundamental clear sampai rencana seperti apa yang ingin kita eksekusi, prioritas mana yang akan kita fokuskan, kita menjalankan sisi psikologis kita. Sisi psikologis berarti membatasi diri, give limit pada diri kita. Katakan tidak pada banyak hal. Oke, kenapa banyak orang yang akhirnya tidak bisa eksekusi goal-goal mereka, tidak bisa eksekusi rencana-rencana mereka? Karena faktor psikologis. Tidak berani mengatakan tidak, tidak memberikan batasan diri, oke? Karena kalau semuanya kita susah tolak, kita semuanya mau, artinya kita nggak akan bergerak ke mana-mana. Kita harus fokus pada hal-hal tertentu, prioritas-prioritas tertentu, dan mengatakan tidak pada hal yang lain. Nah, supaya kita tidak kewalahan dan supaya goal kita bisa tercapai. Psikologis adalah tentang bagaimana kita menggunakan energi perhatian kita pada hal yang benar-benar menjadi prioritas kita. Kita arahkan seluruh fokusnya kita, energi perhatian dan waktu kita sehingga goal kita bisa tercapai. Mulai dari kalender, mulai dari ritual, mulai dari to do list. Ini adalah sisi psikologis kita untuk mengatakan tidak baik pada faktor luar maupun pada program-program dalam diri kita.
Sehingga kita benar-benar membebaskan energi kita, membebaskan perhatian kita, yang mana kita bisa pakai untuk eksekusi rencana-rencana kita. Nah, baik secara filosofisnya maupun secara eksekusinya, sisi psikologis ini sudah terintegrasi di dalam Sync Planner Anda. So, jangan khawatir, yang paling penting adalah Anda pahami setiap elemen dari Sync Planner, lalu Anda tinggal jalankan Sync Planner Anda. Artinya Anda sudah menjalankan selapis demi selapis ini dengan baik. Oke? Di bagian rinci Sync Planner, kita ada menerjemahkan goal kita ke eksekusi mingguan dan eksekusi harian, bagaimana kita memanage energi, perhatian, dan waktu kita, bagaimana ada daily sync kita, ada 1 minute journal kita, ada brain dump kita, ada to-do list kita, ya ada to-do list kita, dan ada kalender harian kita. Semuanya ada di dalam bagian akhir dari Sync Planner kita. So, dengan Anda mengaitkan satu sama lain, tidak cuma sekedar to-do list hari ini apa, to-do list hari ini apa, kita hanya akan membuat diri kita sibuk tapi tidak kemana-mana. Nah, kita ingin merancang diri kita tidak sibuk, tapi kita produktif dan memberikan dampak yang besar pada goal-goal kita dan semua aspek kehidupan kita. Dan hasil akhir yang kita inginkan adalah short term, kita bisa mencapai goal tanpa mengorbankan keluarga dan kesehatan Anda. Long term, Anda bahagia, Anda sehat, dan Anda produktif sepanjang kehidupan Anda. Alright? Sampai ketemu di video selanjutnya di mana kita akan membahas tentang 4 level aktivitas yang akan menjadi kompas kita menentukan prioritas eksekusi kita.